yang utama dan yang paling penting jenengan harus tanamkan di mindset jenengan, yaitu kunci sukses atau password dalam bercocok tanam. Kira-kira nopo Pak kunci suksesnya bercocok tanam niku? Niki jenengan ki Mbak sing ngertos. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Wa syukurillah, hari ini kita masih diberikan sehat jasmani dan rohani kira-kira. Sehingga di pagi hari yang cukup cerah ini kita bisa berkumpul, bersilaturahmi, saling berkenalan kira-kira. Di acara grand opening kios Sahabat Tani ini nyun sewu Bapak sini Pak Hadi. Saya juga sebenarnya undangannya dadaan. Kemarin 2 hari itu Mas Harif telepon, posisi saya masih di Metro, dan alhamdulillah bisa menghadiri acara ini. Luar biasa sekali, satu penghormatan matur suwun Mas Harif, Pak Hadi sudah mengundang kami untuk bergabung berkolaborasi dengan PT DGW. Yang kedua, sholawat serta salam senantiasa kita haturkan ke junjungan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan syafaat beliau yang selalu kita nantikan di yaumil akhir. Terus enten sing non muslim nyon sewu, bukan enten nggih, muslim istaya nggih. Oke Pak, sebelumnya saya perkenalkan diri. Nama saya cukup singkat, padat, tapi berisi. Winarno Pak nama saya. Alhamdulillah saya dipercaya oleh Petrokimia Kayaku untuk mengcover wilayah Tulang Bawang Barat, Mesuji sampai Rawajitu. Jadi lumayan ombo Pak. Dan sebenarnya sudah ada pembantu kita yang di Rawajitu dan KTM Mesuji. Jadi saya agak fokus ke tulang bawangnya. Dan alhamdulillah sampai hari ini saya sudah dipercaya sekitar hampir 12 tahun ya Mas Arif ya di Petrokimia Kayaku, dan senantiasa berkolaborasi dengan Mas Arif untuk ya dengan misi kita semua cari inovasi baru yang intinya tujuan kita sama dengan perusahaan-perusahaan lain, yaitu memakmurkan petani. Ngoten nggih Mas Rudi nggih. Selain golek bati karo dodolan. Ini guyonan. Oke, sudah panjang lebar tadi Mas Rudi sampaikan beberapa produk beliau yang notabene memang siap untuk mengawal proses pemakaian produk-produk beliau, dan alhamdulillah Mas Rudi sudah dipercaya oleh tim DGW untuk mengawal produk-produk tersebut. Kemudian saya sendiri di sini di depan saya banyak sekali produk yang mungkin ada 1-2 produk yang mungkin sudah dikenal bapak-bapak sekalian ya. Sedikit saya ulas mengenai perusahaan. Kami Petrokimia Kayaku adalah anak perusahaan Pak dari Petrokimia Gresik, yang notabene beliau adalah distributor atau pabrikan yang membuat pupuk kimia bersubsidi Urea dan Boska yang dulu ya Pak ya, yang dulu, karena sekarang sudah di map wilayah. Jadi untuk wilayah Lampung dan Sumbaksel mungkin Pusri nih Pak Kisani gini. Kalau kita anak perusahaan Petrokimia Gresik, sedangkan Petrokimia Kayaku sendiri adalah anak perusahaan yang bergerak di bidang pestisidanya Pak. Jadi Petro pupuk itu yang produksi pupuknya, kita yang memproduksi pestisidanya. Jadi kita masih berbadan BUMN. Itu Pak. Waktu kula pinten Mas? Dangu napa mboten? Enggak ada batas. Soalnya nek kula jabarke niki paling sedina sewengi rampung. Baik, untuk bapak-bapak yang hadir di sini rata-rata bertani di komoditas nopo Pak? Singkong kah? Singkong mayoritas, karet pasti nggih. Singkong karet, padi enten nggih Pak sing pojok mriku wau. Sayuran nggih enten.
Oh, dan kebetulan sekali di produk kami lengkap Pak, dari paket padi, singkong, jagung, horti, semua insya Allah ada. Nah kira-kira yang di depan ini yang Bapak-Bapak pernah pakai yang mana Pak? Sudah ada yang kenal dengan produk kita? Sinar. Oh, ada lagi Pak? Puradan. Iki itu Puradan Mas. Petropur. G, hampir sama. Ya, inilah sebagian kecil Pak. Sebagian kecil itu saya katakan karena produk kita hampir ada 140 sekian produk. Dan itu harus kita sosialisasikan ke petani. Karena komitmen kami dari perusahaan, kita harus mengawal berjalannya produk kita sampai ke user yang paling bawah, jadi tingkat petani ya Pak ya. Makanya di setiap kemasan-kemasan kita pasti ada nomor kontak customer service, jadi kita jamin sampai ke tingkat petani. Itu jenengan bisa telepon, nanti kantor pusat yang menanggapi, baru jenengan nanti ditanya alamatnya mana. Kalau alamatnya Lampung, bos Lampung yang dikabari, Lampungnya mana tulang bawang, nggih kula jatahe, ngoten. Jadi kita ujung tombak dari perusahaan sampai ke tingkat user yang paling bawah. Itu sedikit mengenai perusahaan. Kemudian dari yang disampaikan panjang dan lebar Mas Rudi tadi, dari awal sampai akhir mungkin banyak sekali wawasan yang sudah bapak-bapak dapatkan. Cuman saya punya satu pesan yang utama dan yang paling penting jenengan harus tanamkan di mindset jenengan, yaitu kunci sukses atau password dalam bercocok tanam. Kira-kira nopo Pak kunci suksesnya bercocok tanam itu? Niki jenengan kia Mbak sing ngertos, dan itu hasil endingnya Mas. Ya, kunci suksesnya hanya 2 kata passwordnya. Nopo kira-kira? Cuman kalau diterjemahkan itu panjang sekali dan lebar sekali. Namun kata-kata sederhana Pak, tepat waktu. Setuju mboten? Nggih, sederhana nggih Pak nggih, tepat waktu. Tapi kalau kita jabarkan dari semua komoditas tanaman itu mempunyai fase-fase yang dari setiap fase itu harus kita kawal Pak, dan nggak bisa ditunda. Nggih mboten? Dari padi. Padi itu fase awal pembenihan. Dari pembenihan itu ada perlakuan mungkin fungisida kah, PPC kah, dan yang paling penting tepat waktunya itu waktu momen musim. Jadi kalau di tanaman padi itu harus serempak ya Pak nggih. Nek tandur ya tandur kabeh, ojo sele engkres. Aku wis rampung dhisik tak tandur dhisikan, nggak bisa Pak. Itulah mangsa utama hama dan penyakit ketika jenengan nyele. Betul mboten nggih Pak? Jadi harus tepat waktu. Kalau jenengan keduluan ya mboten pareng, tapi nek telat ya ora oleh. Jadi gunanya dibentuk gapoktan atau kelompok tani, salah satunya itu Pak. Harus serempak. Di singkong juga demikian. Musim tanam ketika ketigong gletek jenengan nandur ya siap digawe patok mini nggih Pak. Dan dari step-step pengolahan tanah, penanaman, pemupukan, itu harus kita tanamkan di mindset kita itu 2 kata kunci tadi, tepat waktu. Setuju mboten kira-kira niki? Enggak setuju wayahe matun jenengan kepenakan kemulan ora tangi-tangi itu sudah lolos 1 step loh Pak. Saestu. Karena kalau di tanaman singkong misalnya jenengan indang-indang, walah singkongnya cek resik, wekone cek cilik-cilik, sesuk ae lah duitnya gue becek dhisik, cek musimnya becek nggih mboten. Nah itu salah satu tanda-tanda ketidakberhasilan bercocok tanam. Jadi jenengan harus ngengeh bar panen kayak dingengeh, tinggal proses tanam selanjutnya supaya 2 kata kunci tadi kita tepati. Jadi kita harus berjanji kepada tanaman kita sendiri,
aku harus tepat waktu. Jenengan ampun benjani janji. Nggih. Karena itu efeknya nanti berkaitan dengan pendapatan kita. Nggih, Pak nggih. Jadi itu tepat waktu jangan sampai terlupakan. Sing tak bahas apa dhisik, singkong dhisik mau pari dhisik ya. Jadi saya global aja Pak, di semua komoditas tanaman hampir sama. Dan ada beberapa produk yang ada di depan jenengan baik dari DIK maupun dari Petro. Ini hanya sarana Pak, penunjang. Yang utama itu tadi dari diri kita masing-masing. Itu. Cuman terus selanjutnya kunci sukses selanjutnya kita harus mengetahui apa sebenarnya yang tanaman kita butuhkan Pak. Jangan tanaman yang mengikuti kita, tapi kita yang mengikuti tanaman. Nah iklannya seperti kayak ku tahu yang kau mau, ngoten nggih. Jadi kita juga harus begitu. Ketika jenengan ngindangi tanduran, kok tandurannya kok warnanya kuning kering-keringen, berarti jenengan harus tahu apa yang harus jenengan lakukan. Berarti perlu pemupukan, perlu nutrisi. Kalau di singkong jenengan biasanya sekarang lagi ngetren jamur akar putih, jamur upas, gitu. Ketika singkong berusia 2 bulan, moro-moro kuning krep, dijabut dari tape. Itu jenengan juga harus tanggap, harus tahu penyebabnya sebenarnya apa. Jadi selain itu kita juga harus tahu kebutuhan tanaman atau kebutuhan tanah kita. Yang selama ini jenengan yang sering pakai pupuknya nopo Pak kira-kira? Ya, NPK. Itu mutlak dibutuhkan tanaman. Wajib. Ya. Cuman yang jenengan selama ini abaikan mungkin kondisi tanah kita ya Pak ya. Satu, pH tanah. Pernah kan jenengan ngecek pH tanah jenengan? Nek pernah paling siji loro. Karena apa Pak? pH tanah itu sangat menentukan sekali kunci keberhasilan proses bercocok tanaman jenengan. Ketika tanah itu tidak sehat, pH-nya drop, jenengan pakani pupuk sing bla 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 bla. Kira-kira nek jenengan meriang dikei sate enak mboten Pak? Mboten enak ta? Mubazir Pak. Saiki pupuk regane awis nggih Pak ya. Ganti rego, bahkan hampir 100% kenaikannya. Makanya dari situ harus kita lebih jeli, monggo mulai dari saat ini kita lebih open ke tanah kita. Nanti kalau jenengan punya kelompok tani, ajukanlah pH meter. Boten larang Pak, paling 300.000 dapat ya Mas ya, yang standar ya. Ya, di online banyak. Itu penting sekali kalau jenengan mau bercocok tanam, modalin jenengan pertama itu bukan cangkul. Karena saya kira nek wong macul. pH tanah, jenengan sebelum bercocok tanam bar panen jenengan cek pH tanahnya pertama itu. Kalau dia drop, yang jenengan pakai kapur dolomit untuk menaikkan pH tanah. Dia ora dikiwi. Aku ra duwe soalnya. Duwene Kebumas ngene Bapak perusahaannya. Kebumas itu kapur dolomit yang bagus dan direkomendasikan. Itu bisa menaikkan pH tanah. Petrocas juga dari Petro. Ada 2 brand kita. Kebumas itu ada NPK-nya, dolomitnya. Cuman yang sekarang beredar Petrocas nih Mas. Ya, Petrocas. Pak Hadi pun ready. Nah, bisa datang ke tempat Pak Hadi. Sampun. Lanjut nggih. Nah, setelah pH tanah yang utama, yang kedua yang jenengan lupakan juga. Di daerah sini bukaan tahun pinten Pak? 78. Wah iya, saumurku. Bangun nggih Pak nggih? Kula 77 Pak, urung lahir berarti aku. Selama ini jenengan yang gunakan pupuk-pupuk kimia mawon nggih. Pernahkah ada penambahan mikroba atau organik di ladangnya jenengan? Kalau organik mungkin ya, sekarang lagi tren pupuk kandang.
organik. Tapi satu lagi yang paling utama dan penting juga peranannya adalah mikroba, Pak. Jadi di dalam tanahnya jenengan itu sebenarnya terdapat mikroba yang fungsinya untuk melarutkan pupuk-pupuk kimia yang jenengan pakai, Pak. Kalau sudah umurku wis meh 40 lebih nek pitu-pitu. Hampir 40 tahun jenengan selalu pakai kimia dan kimia. Nggih mboten? Sebenarnya di tanah jenengan itu sudah banyak sekali residu atau tabungan pupuk jenengan kimia itu tadi yang tidak bisa diserap oleh tanaman karena sudah hampir 40 tahun lebih secara tidak sengaja jenengan sudah membunuh mikroba tanah jenengan sendiri. Nggih mboten? Karena mikroba akan mati atau tidak bisa bekerja dengan kimia yang berlebihan. Jadi sebenarnya jenengan itu punya banyak sekali celengan pupuk di tanahnya jenengan, Pak. Banyak sekali. Tapi itu tidak bisa terserap tanaman karena tidak adanya bakteri pengurai yang bisa melarutkan pupuk jenengan. Itu yang harus jenengan tahu dan mungkin selama ini tidak kita sadari. Terus piye Mas carane ngekei mikroba nang lemah? Gampang, Pak. Jenengan datang mawon ke PPL atau kelompok tani yang senior, jenengan konsultasi. Jenengan bisa bikin mikroorganisme alami atau mikroorganisme langsung mol dari fermentasi bahan-bahan yang banyak sekali macamnya, Pak. Dari akar bambu, ya Mas Arif, dari cengkir klopo, itu sebenarnya bahan mikroba semua, Pak. Yang biangnya mungkin jenengan bisa dapat ke dekomposer, tapi ya prosesnya memang dangu. Jenengan siap ke blong, jenengan bahan-bahan kimia termasuk telur busuk segala macam itu bisa membuat mikroba sendiri. Itu panduannya nanti bisa jenengan konsul ke PPL setempat, saya yakin dia bisa. Atau saiki Mbah Google lebih pinter nih, Pak. Kalau jenengan males ribet untuk bikin, ada solusi kedua. IM4 sudah ada, tapi di dalam IM4 itu hanya ada mikroba dekomposer untuk lebih cepat melarutkan, gitu, Pak. Kami Petrokimia Kayaku itu mempunyai PR sebenarnya. Jadi bapaknya gaya pupuk kimia, sing notabene dia membunuh mikrobanya. Jadi Kayaku sing kon dandani lemahe, Pak. Kuwi PR-mu, aku wis gawe kimiane, mikrobane wis entek. Saiki dandanono. Akhirnya kita memproduksi namanya pupuk Hayati Sinar Bio. Wis mulai nang iklan nih, Mas. Wis mulai nang produk iki. Sinar Bio niki, Pak. Pupuk Hayati Sinar Bio ini sebenarnya bahasa pupuk ini hanya bahasa sederhana petani, Pak. Yang paling utama adalah hayatinya. Karena berisikan mikroba sebenarnya bukan pupuk. Tapi dia mikroba, Pak. Yang di dalam sini ada 5 jenis mikroba yang selama ini sudah hilang atau berkurang bahkan habis di tanah jenengan. Yang pertama mikrobanya adalah mikroba pelarut fosfat. Fosfat enten pupuk nopo, Pak? Kandungan fosfat. Nah, seperti kan. Jadi jenengan juga di pupuk juga harus ada edukasi untuk mengetahui kandungan pupuk tersebut, Pak. Itu tadi kalau jenengan tidak mendalami apa sih kandungan pupuk tersebut, bisa-bisa salah sasaran, Pak. Jenengan niatnya arep gedene buah sing sampean cakne pupuk urea. Akhirnya melayune ya nang kandange Mas Arif to. Adol godhong. Nggih. Betul. Kandungan fosfat ada di SP36. Kira-kira pupuk kuwi sing paling angel larute pupuk napa, Pak? Sing larute paling suwe. SP36. Jadi di
dalam mikroba sinar bio ini sudah ada mikroba pelarut fosfat. Jadi fosfatin jenengan yang selama ini sulit larutnya, bahkan sekarang pun kalau jenengan cek di lemah jenengan, kira-kira lemah jenengan saiki karo mbiyen gembur ndi, Pak? Subur ndi, Pak? Subur mbiyen nggih. Sekarang bahkan lebih bantat nggih. Bener mboten? Itu karena sebenarnya kandungan residu pupuk kimia yang selama 40 tahun lebih jenengan pakai, Pak, itu sudah terresidu di dalam tanah, jadi endapan yang tidak bisa diserap tanaman. Makanya perlunya penambahan mikroba, salah satunya yang ada di sinar bio. Ini membantu pelarutan fosfat. Satu. Yang kedua, dia bisa mengikat unsur nitrogen dari udara bebas dan bisa memproduksi nitrogen yang ada di dalam tanah. Nitrogen kandungan tengah apa, Pak? Urea. Kandungan pupuk sing paling cepet nguape kinten-kinten apa, Pak? Urea. Tak kayak kaos, Pak. Sing liyane meneng ae tak kayak kaos. Nggih, guyon wilae. Tapi ada nanti. Nitrogen. Makanya perlunya mikroba ini dia bisa mengikat nitrogen dari udara bebas. Jenengan kalau pakai sinar bio, N jenengan yang jenengan pakai itu tidak mudah menguap. Jadi dia diikat oleh si mikroba dan sedikit demi sedikit disuplai ke tanaman untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi nek di bahasa teng listrik niku kados stabilizer, Pak. Stabilizer itu dia menampung listrik dan kebutuhan di dalam itu berapa diikuti sama dia, disuplai. Nah, itu fungsi mikroba di sini. Yang selanjutnya mikroba pengurai bahan organik di dalam tanah. Itu termasuk pupuk kandang dengan pupuk kandang, kompos, itu bisa semakin cepat dilarutkan oleh mikroba yang ada di sinar bio dengan proses dekomposer di dalam tanah. Jadi dekomposer itu ada dua macam, Pak, aerob dan anaerob. Nggih, Mas nggih. Nek Mas Arif ngerti, soalnya aku belajar karo Ki Ambake. Jadi yang di dalam tanah itu bisa langsung ada proses dekomposernya, Pak. Makanya kandungan pupuk kandang jenengan yang tanpa fermentasi di rumah itu sebenarnya sangat-sangat berbahaya, Pak, karena disitulah biangnya jamur, Pak. Biangnya jamur. Lah engko nek bar nganggo kompos awali ya bener, nanti umur 2 bulan 3 bulan itu karena jamur, serangan jamur. Kalau di padi atau di tanaman hortikultura, kalau pupuk kompos mentah tanpa fermentasi itu biasanya nanti timbulnya bercak daun, timunnya sampean blonteng, panuen, nggih mboten. Nah, itu karena salah satu kompos jenengan yang tidak ada perlakuan fermentasi. Jadi saya anjurkan kalau jenengan mau pakai kompos ya dengan proses fermentasi dulu, baru siap bisa dipakai ke tanaman. Karena kompos niku kan panas nggih, Pak nggih. Bener mboten? Panas. Ketika panas langsung sampean brukne nang poke tanduran, kira-kira ya leles ora. Itu secara logika aja. Nggih, bisa diterima nggih. Tuh. Yang selanjutnya dia bisa menguraikan kandungan kalium di dalam tanah. Kalium napa, Pak? KCl. Jadi rangkaian dari pupuk Mas Rudi niki wau, NPK bla 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 itu membutuhkan satu tambahan mikroorganisme untuk melarutkan beliau-beliau ini, Pak. Kalau nggak dilarutkan dengan sekarang harga pupuk yang lumayan mahal kan eman-eman, Pak. Eman-eman kalau mubazir nggak bisa keserap tanaman. Jadi sederhana, kita sudah menyediakan sinar bio untuk membantu jenengan dandani mikroorganisme di tanah jenengan. Kita memudahkan petani dengan dikemas butirannya cukup ya kaya sentrat ayam, Pak, granulan. Itu sebenarnya dia hanya tempat
medianya saja yang dibuat dari batuan zeolit, Pak. Zeolit itu banyak sekali manfaatnya, salah satunya bisa menetralkan pH, bisa menaikkan pH juga. Jadi bukan media biasa, bukan kapur fosfat, tapi kapur batuan zeolit yang sudah dikemas sedemikian rupa. Nah, si mikroba itu cuma disemburke, Pak, disemburke nggo nelesi zeolit, sebanyak 5 kali. Ini satu butir saja kalau jenengan bisa buka, diremet, diseleh banyu, terus diseleh neng mikroskop itu ribuan mikroba yang sudah terkandung di situ, Pak. Dan kalau kita ingat-ingat di zaman sekolah dulu, mikroba berkembang biak dengan membelah diri. Kalian kan betul, Pak? Oke. Jadi dengan menggunakan mikroba di dalam tanah kita itu tidak akan habis seperti pupuk-pupuk kimia yang kita pakai. Dia akan berkembang biak dengan membelah diri. Jadi siji dadi loro. Engko sing anak iki membelah diri semakin banyak, Pak. Oke, Pak, ya. Jadi mulai besok saya anjurkan dengan mulai dandani ladangnya jenengan yang selama ini sudah memberikan hasil kepada keluarga kita. Dosis pemakaiannya cukup hemat, Pak. Satu sak niki kemasan 10 kilo damel 1/4 hektar dengan perpaduan pupuk kimia sesuai dengan biasa gunakan. Regane engko tekok Mas Arif. Tekok rego saiki. Jelas, Pak, nggih? Enten pertanyaan tentang sinar bio? Saged. Pemakaian dicampur dengan pupuk kimia bisa dengan catatan. Enten syaratnya, Pak. Dengan catatan jangan lebih dari 3 jam tercampur kimia. Jadi nek lahane sampean ombo, mupuke akeh ling ngejer ya titik-titik, Pak. Kalau lebih dari 3 jam jenenge hayati, urip. Campur kimia suloyo, Pak, mungkin. Dia bahkan bisa mati kalau terlalu lama. Nggih. Betul, untuk memudahkan aplikasi, betul. Bisa dicampur dengan pupuk kimia dengan catatan tidak lebih dari 3 jam sudah selesai diaplikasikan, ya, Pak, ya. Jangan turah nginep di sesuk, ampun. Kalau kira-kira turah ya turahnya pisah. Ampun sudah tercampur, wis campur ya soreo sampai cak nih rampung, Pak. Tapi rata-rata mungkin di sini 1 hektar ya selesai dalam 3 jam memupuk. Rampung, ya, Pak. Terus satu lagi, ini sebenarnya sangat sulit mungkin jenengan merubah kebiasaan jenengan ketika aplikasi pemupukan. Biasanya mupuke pripun, Pak? Ditabur tok, nggih. Kalau musim hujan, kalau kondisi tanah basah oke, tapi rodok oke. Karena apa? Dengan aplikasi dengan pupuk yang ditabur dengan kondisi tanah kering ya, Pak, ya, itu pupuk yang bisa diserap tanaman itu hanya 40%, yang 60% hilang, bisa menguap, bisa dengan curah hujan tinggi, terutama kalau musim panas gini penguapannya sangat cepat, Pak. Jadi sing apik piye, Mas? Sing apik jenengan tajuk. Angel toh, Pak? Angel. Tapi monggo sami-sami berhitung. Monggo dihitung. Kalau pupuk yang disebar itu hanya 40%. Saiki rego pupuk sak setel piro, Pak? 325. Nek. Saiki angel toh, Pak? Oke, kita katakan 1 juta aja lah, ya, Pak, ya, biar gampang hitung. Pupuk saetar itu, Pak, 1 juta ya, rata-rata paling 3 kintal toh. 3 kintal nek ping 300 sekian, taruhlah kita gampangannya 1 juta. Oke, 1 juta kita beli pupuk belum, duit gue becek tunda beli pupuk. Kalau yang 1 juta itu dengan
pakai pupuk dengan aplikasi yang biasa sekarang ditabur itu hanya 40% yang kemakan tanaman, jadi yang hilang itu hampir 600.000 Pak. Boten sadar jenengan karena belum ada yang mengingatkan, nggih Pak nggih. Ya, buru cepat terus ben penak. Oke. 600.000 hilang, yang 400.000 itu kemakan tanaman. Kudune lemu, malah rapatek lemu ya Pak ya. Karena mangane gur separuh piring, nggak enak separuh bahkan. Coba dengan aplikasi kita tajuk. Kira-kira nek 600.000 ki bayar wong tajuk cukup boten Pak? Harian pinten nang mriki? 60.000. Oh 90.000. 90.000 nek 600.000 dibagi 90.000 piro Mas Rudi? Pitu. Nah, bagi 90. Wong 6. Wong 6 apa iya ora rampung, Pak? Ngewangi tajuk sedina. Rampung. 100% katakanlah 80% itu kemakan tanaman. Kira-kira tandurannya sampai malih lemu ora? Ngoten nggih Pak nggih. Jadi sedikit demi sedikit monggo didandani kesalahan yang mungkin bukan kesalahan, aplikasi yang kurang pas selama ini dengan kebiasaan-kebiasaan kita. Memang berat Pak, untuk berubah itu suatu yang sangat sulit mungkin. Tapi monggo sareng-sareng kita biasakan dengan aplikasi yang benar. Karena eman-eman Pak, pupuk saiki larang banget nek jenengan tanpa sadar mupuk akhirnya hilang kan sayang. Nggih, 600.000 itu. Itu satu kebiasaan yang mungkin jadi dengan jadi patokan atau untuk perbandingan nanti. Terus nopo melih niki? Yang lagi ngetren sekarang jamur akar putih teng singkong. Mas Rudi wau gadah Pentra, bahan aktifnya sama, klorotalonil. Enten sing singkonge bosok Pak? Kathah, lagi ngetren. Itu juga harus ditelusuri Pak, sebabnya sebenarnya apa sih singkong bosok? Bacek pasti. Yang kedua, kadang-kadang sing bosok ki panggah manggon-manggon ngono wae ya Pak ya. Nggih mboten? Ya, kalau bacek ya, kalau busuk biasanya manggon nggih Pak. Biyen enak ora Pak singkong bosok? Tasik tahun-tahun ini kados nggih. Nek riyen mboten enten nggih. Itu salah satu penyebabnya pH tanah kita juga rendah. Kok iso Mas rumusnya piye? Kita gunakan logika. Jamur iku kira-kira tumbuhnya jamur itu di daerah mana Pak? Lembab nggih. Nenggon panas-panas kuwi pasti enggak tumbuh ya. Di daerah lembab termasuk salah satunya bacek. Di daerah yang lembab dan bacek itu dengan cek pH-nya pasti ngedrop. Itu sudah rumus. Karena apa? Tingkat pH yang rendah itu identik dengan asam Pak. Jadi pH itu ada normal, asam, standarnya di angka 7 nggih. 7 normal, 7 ke bawah itu asam, 7 ke atas itu basa. Jadi ketika pH-nya di bawah 7 itu ada di angka asam. Di asam itulah biasanya tempat lembab, fosfatnya tinggi. Nah disitulah biangnya jamur bisa tumbuh. Piye Mas cara nilai ngobati? Pertama dolomit pasti. Yang kedua fungisida. Fungisida yang dipakai untuk jamur akar putih itu harus fungisida yang kelas tinggi Pak. Jadi dia ada kontak dan ada sistemiknya. Wah panjang ini. Loh, kalau running atau Ventra ini sifat kerjanya cenderung ke kontaknya Pak, lebih kuat ke kontaknya. Jadi aplikasi running untuk singkong yang busuk, yang sudah busuk atau yang sudah kena itu tidak bisa diobati Pak, wis kadung.
Paling kita sebatas mencegah yang belum terserang. Makanya anjuran kami aplikasi klorotalonil itu dari awal, Pak. Tapi nek wis kadung ya jenengan cegah yang belum kena ya. Sebaiknya ketika jenengan setelah panen itu dari sebelum tanam itu sudah aplikasi, Pak. Jenengan nek dongkel lemahnya pasti isinya kayak benang-benang serabut ya, Pak ya, putih ya. Nah, sebaiknya aplikasi di awal itu ketika jenengan bar bajak langsung, Pak, sebelum ambles kena udan. Itu aplikasi yang paling bagus dan dengan volume semprot yang tinggi. Bila perlu jenengan kocor. Karena sifat pruning ini kontak, harus ngenengi, Pak. Jadi setelah panen bar diresiki, bajak jenengan pun ngetut nih. Kan bagiannya ngeblok-ngeblok ya, Pak nggih. Sampai pilih sing ngeblok-ngeblok ben ra boros. Nek arep kabeh ya aku seneng, payune akeh, Pak. Ini untuk satu bungkus cukup untuk 1/4 hektar dengan dosis aplikasi 3 sendok atau 4 sendok makan per tangki atau per gembor nek arep dikocor, Pak. Anjuran saya kalau dispray pun dengan volume tinggi, bila perlu noselin dengan los atau dengan gembor singgo sayuran nih, Pak, gembor nih kok. Itu aplikasi pertama dan tidak hanya sekali aplikasi. Banyak, Pak, keluhan petani banyak, itu pasti. Mas, aku wis nganggo runing tapi ramari, runingnya ramadi. Nah, di situ yang harus perlu diklarifikasi lagi. Akhirnya kalau telusuri toh, jenengan nyemprot pripun. Ya semprot bebas, Mas, wis kaya nyemprot suket, iya. Niku sebabnya. Karena sifat klorotalonil itu kontak. Nek jenengan nyemprot kabut biasa ra bakal mari. Bener nek mboten mari, Pak. Jadi bukan klorotanilnya yang nggak mandi, tapi aplikasinya yang kurang pas. Bukan salah ya, Pak ya, tapi kurang pas. Jadi dengan harus volume tinggi. Terus yang kedua, aplikasi bisa dicampur dengan pupuk. Ketika dengan pupuk dicampur, saged. Biasanya di umur pinten bulan, Pak? Pupuk sebulan, 2 bulan, 1 bulan ya. Ya, bisa dicampur dengan pupuk dan jenengan bisa pilih di daerah-daerah tertentu saja. Misalnya 1 ember cukup, tinggal sing sak celowokan ya sak ember wae, ben ra boros karena harganya memang tinggi. Harganya mahal, Pak, talonil. Karena kelasnya lumayan dulu. Itu untuk menghemat. Aplikasi kedua bareng pemupukan pertama. Rampung urung, Mas? Belum. Saya yang berhasil 3 kali aplikasi, Pak. Yang ketiga, ketika si singkong itu sudah mulai pembentukan umbi, umur 2-3 bulan mulai mentol nggih, Pak ya oyote. Niku jenengan kocor di sekitar perakaran tanaman. Untuk aplikasi ketiganya dengan dosis yang sama. Insya Allah teratasi, Pak. Mungkin dijajal. Oke. Ada pertanyaan, Pak, mengenai singkong jamur akar putih? Cukup? Jelas nopo blas? Jelas gitu. Bosen boten, Pak? Boten nggih. Ngantuk boten? Boten nggih. Terus yang selanjutnya ini banyak sekali toksin ini ya fungisida, terutama di padi, Pak. Dia preventif pencegahan bercak daun. Bisa diaplikasikan sejak di uritan pun bisa untuk mencegah bercak daun. Jadi musuh tanduran terutama di padi itu ada 2 macam, Pak. Musuh sing ketok karo sing ra ketok. Sing ra ketok itu serangan penyakit nggih, sing ketok hama. Jadi harus kita tahu dan musuhnya serangan kuwi apa. Nek penyakit, jamur dan sebagainya ya jenengan pakai fungisida. Kalau serangannya berupa hama ya dengan insektisida. Itu harus kita tahu. Terus kalau sudah terinfeksi itu ya susah, Pak. Nek wis sakit iki angel ngobati, penak mencegah. Jadi toksin ini untuk pencegahan awal imunisasi tanaman. Aplikasi kalau di padi bisa 15 hari sekali, dicampur insek dan bisa. Anjurannya 2 tutup per tangki. Irit, Pak.
Paling biyen untuk bantuan daerah ini Pak, Topsin. Oh nggih, soalnya kula nate dropping daerah Banjarmargo. Tuku gajah mlebu. Topsin. Sampun? Mungkin di Singkong serangannya itu aja Pak ya. Yang paling sekarang ngetren jamur akar putih ya. Kalau maron ini sama dengan Daimek-nya Mas Rudi, pembeku rumput, aplikasi pra dan purna tumbuh. Jadi sakbare nandur kan jenengan semprot dengan catatan jangan nunggu si tunas pecah. Bar nandur saiki sesuk sampai semprot maksimal 3 hari Pak, sampai bisa tunda. Kalau lebih dari 3 hari di musim penghujan seperti ini, si calon tunas itu sudah pecah dengan semprot maron, tukule ya lincip-lincip keriting kaya godhong singkong dinggo kulupan nih Pak. Jadi gasik jenengan nyemprote. Atau nek ngenteni tukul ya tukul sisan. Kira-kira nang kene dirumpuk ora Pak bonggol singkong? Dirumpuk nggih sebagian. Sebagian langsung bajak kremes-kremes ngono nggih. Kalau singkongnya dirumpuk, jenengan mau banyak rewangan saiki nyemprote sesuk wae seminggu meneh bisa. Aplikasi tunggal bisa untuk mengendalikan rumput pra tumbuh. Pra itu bar tumbuh Pak. Jadi cek weko meritip-meritip nika Pak. Jenengan damel 3 sendok makan, tapi jenengan lorong Pak, nek wis bar seminggu. Lorong kaya nyemprot suket biasa nika, aja sampai kena godhonge. Itu mati Pak. Jadi bukan hanya beku tapi dia pra dan purna tumbuh. Saurung sing tukul ya dibekokne, sing wis tukul ya dipateni. Tunggal mampu Pak. Dengan catatan tidak ada tumbuhan singkong liarnya. Jadi wis dirumpuk ya Pak ya. Nek tukulan singkong nggak mati, paling gor stres. Terus solusinya piye Mas? Nek enek tukulan singkong sing ora dirumpuk bisa dicampur dengan paraquat. Pembakar. Niki paraquat kula Pak. SL rendah 200 SL. Tapi cash 200 SL kandungannya. Karena sekarang di Alister itu edukasi soal paraquat itu sebenarnya paraquat itu sangat berbahaya Pak bagi kesehatan kita. Aslinya pemerintah wis nglarang gawe paraquat karena berbahaya untuk kesehatan si manusianya. Kandungan paraquat niki kan jenengan sering nyemprot tangkine bocor memboyok biasanya melonyoh Pak. Enten pengalaman ngeten? Ya. Dan itu kalau kita terus menerus dari tahun ke tahun selalu berkenaan dengan si bahan aktif paraquat ini bisa menimbulkan kanker Pak. Makanya dari Petro yang maaf notabene BUMN tetap memperhatikan safety atau keamanan petani, kita hanya bisa mengeluarkan di SL 200 Pak. Karena penggunaan paraquat itu biasanya di gulma yang umurnya masih muda nggih Pak. Bener nggih? Nggih singkong nom. Nggih. Kalau singkong yang udah tua biasanya yang dipakai glifosatnya ya Pak ya, bat kuning. Itu sebenarnya bat kuning lebih aman untuk kesehatan Pak. Kita punya sekuat bisa dipadukan dengan maron pembekune. Nek enek tukulan singkongnya ya Pak ya. Dan untuk mengendalikan lulangan bisa hampir sama dengan punya Mas Rudi tadi, Daimek plus Supretok itu Daimek itu diuronnya, Supretok itu sekuatnya. Kalau di tempat kita monggo jenengan pilih Josing di jenengan monggo. Terus nah niki pun enten sing damel dereng Pak, jenengan pun damel api napa api? Walah nek aku ngomong api. Ada yang udah pakai Pak, yang lainnya? Dosis pinten Pak? Mati? Total? Ulangannya wis tuwek apa cek nom? Tasik nom. Tepat. Jadi aplikasi lulangan untuk admil dengan dosis 100 sebaiknya memang gulma masih muda. Ada yang gagal? Pasti ada. Pasti ada. Sebenarnya dosis anjuran kita adalah 200 mili per tangki. Jadi 15 liter itu
pakai 200, itu anjuran dari perusahaan karena untuk antisipasi gulma yang sudah tua Pak, wis kembang. Itu biasanya kalau cuman dengan walaupun dengan 200 tapi semprotin biasa wes itu pun nggak tuntas Pak. Saya sudah coba mati dulu kok gon ketose nek lulangan kan enten ketose nggih. Itu biasanya semi lagi Pak. Nek ora kemblo. Jadi syaratnya admil itu dosis tinggi dan volume semprot tinggi. Jadi kudu kemblo. Alon-alon Pak. Nek arep ngerjane wong ya aja borongan sing harian. Baru mati. Nek borongan kula jamin mboten mati. Karena memang harus volume tinggi. Lah ngopo Mas? Ya sukete paling bandel. Nek suket liyane oke. Nek wong kene nggih lulangan nggih napa Pak saniki? Pacul. Obat liyane sing lagi ngetren kayak sing singkonge ra mati nggih. Nah, itu juga bisa. Cuman kalau yang merek itu daun lebar tidak mati. Kalau punya kita lebar dan sempit mati. Nek kena singkonge ya insya Allah. Jadi aja ngenai gadang singkong ya Pak. Kes yang singkong kuwi. Terus bapak mau yang setikong suntep ya Pak ya. Wangel Pak. Jenengan pun damel sing jenis bungkusi ngeten iki dereng awal. Pun damel, tapi sih kena suntep. Syaratnya ya dari atas ya dari bawah. Ini pengendalian dari bawah Pak. Dari bawah orong-orong bla 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 yang di tanah itu mati, bahkan cacing pun mati. Kadang-kadang iwak ya belum lompat. Saya punya Petrovur, hampir sama dengan itu tadi. Ya, pengendalian awal. Yang lebih sakti lagi sebenarnya ada diasinon granul Pak. Kalau di sini 3L, punya dia 10 GR. Yang tabur, dengan oh ya, itu lebih sakti. Karena dia 10 GR dan makanya 10 GR kemasannya kilo nggih Pak ya. Sekilo. Jenengan tumbas teng pundi Pak? Teng unit peneten. Ya. Itu fungsinya lebih sakti dari yang 3 GR untuk pengendalian suntep awal. Atau di sawit biasanya nek sawit nom taburi ngesor waunge jeblok. Makanya dengan insektisida tabur, namanya insektisida tabur, jenengan harus benar-benar hati-hati Pak. Gunakan masker, bahkan kalau perlu helm. Ya, diaduk dipupuk. Tapi ya itu Pak, kalau bisa pakai masker. Kalau diasinon baunya luar biasa. Kemarin pun ada yang mabuk karena baru ngaduk diasinon nggak pakai masker, ngerokok bebas. Ya akhirnya mabuk. Jadi kita harus benar-benar jaga kesehatan kita karena kita petani setiap hari berhubungan dengan racun ya Pak nggih. Napa mulai petani padi. Kuwi bendina ketemune racun. Jadi harus safety-nya benar-benar. Dan di sini Petro mulai sedikit mengurangi insektisida yang berbahaya. Terus makanya kita banyak formulasi-formulasi yang sekarang pakai formulasi OD. Ini lebih aman dibandingkan dengan yang panas-panas Pak. Trin kayak kan panas banget, ambune nyengak banget, ya sangat berbahaya. Memang murah. Tapi dibandingkan dengan yang OD seperti ini, dia dosis pemakaiannya juga lebih kecil Pak. Cukup 1 mili per liter air. Nek Venit iki obat ular Pak. Disumpet ya bisa. Ulet gulung kalau di padi. Jadi ular sing delik-delik niki jatahe Venit. Niki temunit kalih pun laris manis petani semangka sing seneng. Karena formulasi dia OD itu tidak ada unsur panasnya. Jadi nang semangka kan cengeng nggih Pak nggih godhonge lembut nggih. Nek panas titik kadang luntung. Dia pakai ini aman Pak. Nek jenengan pakai yang SC atau EC itu biasanya nek serangane wis parah jenengan gregeten atau di jagung. Enten petani jagung. Mboten enten nggih. Biasanya saking jengkelnya dipocor.
sesuai kaya kena pembakar Pak, kebakar dia akan gosong termasuk semangka. Makanya fenit ini ada dua bahan aktif, emametin benzoat dan lufenuron. Di dalam fenit sudah ada pembeku telur Pak. Dan sifat kerja dia translaminar. Opone iki Mas bahasane angel. Translaminar itu gini Pak, ketika kita nyemprot di permukaan yang atas itu akan tembus ke bawah. Jadi walaupun ulernya mengesor disemprot bebas di atas, dia akan mengembun sampai bawah. Jadi tembus Pak, dan akan masuk ke jaringan tanaman. Kalau disundut, walaupun orang kena sundup kan jeruk banget ya Pak ya, ditarik baru ketara ulernya. Nah jatai fenit nih Pak, karena dia sistemik, dia bisa masuk ke jaringan tanaman. Lah si ular kok nek mangan godhongnya mate Pak. Tapi nek sing wis kena sundup ya bener jere Mas Rudi ora kena diobati. Soalnya pupus tengahnya wis tugel Pak. Harapan kita anak-ane Pak, anak-annya kita cegah supaya tidak kena sundup lagi. Oke Pak nggih. Terus sundup itu biangnya sundup itu tadi apa Pak? Klaper. Kupu sing putih-putih kalau Pak, kayak sebenarnya penyebar sundup. Terus gua apa Pak ngatasi ini klaper dengan fenit mampu, cuman daya bunuh knockdownnya tidak begitu kuat. Nah terus kalau gak ada fly top namanya Pak, niki formulasinya juga OD tapi lebih tinggi 250 OD. Jatahnya sing mabur-mabur nganggo fly top Pak, makanya kita beri nama fly top. Sing mabur mati. Regane engko carry buru-buru lho arep tuku Pak. Mari siap ke. Ini kalau kita di daerah persawahan, sektor padi, lumbung padi, Rawajitu dan KTM, kita rekomendasikan untuk wereng Pak, pengendalian wereng. Cukup aman karena dia formulasinya itu tadi OD, tidak panas, jadi aman untuk perkembangbiakan wereng, dan dia juga sifatnya translaminar. Wereng itu cukup cepat perkembangbiakannya. Nggih Pak, mboten, nggih mboten. Tolong dino jenengan nggak ngindangi sawah garing, mati karena ngisep sisari makanan di dalam tanaman. Dan di wereng itu peningkatan populasinya sangat cepat, apalagi kalau terkena bahan aktif yang panas, penetroid, seperti yang trin terus enek sing ban, itu perkembangbiakannya cepat banget Pak, karena satu indung wereng itu bisa menghasilkan kurang lebih 300 butir telur Pak, satu buah wereng. Itu udah di riset. Jadi kalau jenengan bertanam padi memang harus open Pak. Padi baru pemupukan pertama biasanya mulai ada wereng hijau ya Pak ya, wereng putih. Jenengan biayai di rumput, kalau udah ada 1-2 pun jenengan harus cepat aplikasi. Kalau tidak dibiarkan, ya itu tadi perkembangbiakannya 1:300. Dan jenengan sak rumpun wis enek telu, ping 300 Pak. Makanya cepat gosong. Nah salah satu rekomendasi itu flat top cukup aman dan knockdownnya cukup kuat Pak. Kemarin saya demo spray di Rawajitu, spray massal untuk serangan wereng, sing nyemprot urung teko ujung werengnya ceblok Pak. Ada video saya yang memang real untuk penanggulangan wereng. Ada pertanyaan Pak? Padi, singkong, enek sing urung ke garap urung ini. Harganya Pak, flat top 125, 100 mili. Larang ya Pak ya. Tapi pemakaian cukup hemat. Ini bisa untuk 10 tangki Pak. 1 hektar cukup, 10 tangki. Cekap betul Pak? Cekap ya? 10 tangki cukup karena semprotnya bebas, dia sifatnya translaminar, bisa tembus. Kontak sistemik. Larang-larang oleh Petro. Waktu kula tasik pinten menit Pak? Mungkin bosen jenengan.
Aku ngombe oleh ya Pak ya. Tapi bosen boten niki. Saya itu loh. Ora penak karo Pak Hadi. 10 menit nih, 10 menit. Ya. 10 menit nih, kalau singkat nggih. Ayai dari. Pasal 12, Pak. Ki sing biku karet. Kudu katrol. Mosok katrol lho. Apa jenenge, Pak? Better. Iki ketok genah ki. Ya poles. Better ki bahasa Jawa, Pak. Ben butter. Pupuk cair. Niki NPK cair. Nek saiki jenengan seneng pupuk-pupuk sing dicairke, ora rasa dadak nyairke wis tak gawekno, Pak. NPK cair dengan dosis memang lebih kecil, N 8%, P 5%, K-nya 5%. Karena dia kan aplikasinya langsung ke daun, Pak, atau dibocor ke tanah. Di masa pertumbuhan awal sangat bagus. Tekon rego ora, Pak. Biasanya tekok rego. Regane murah, 50.000. Tuku tak kayak kaos. Kletok wis iki wis. Pembeku rumputnya nganggo apa, Pak? Sawah. Serendi. Mas Arif kok bisa cerita kisah. Loh, iki Mas Arif urung ya? Berbeduk sama itu. Ya Allah. Sampai nurut ke waktu ya. Kesaksian petani ini mau kan eneng kayaknya. Niki pembeku rumput di padi, Pak. Kisan namanya. Wah, sakti banget nih, Pak. Hampir sama. Cuman kita original, Pak. Di sini eneng bendera Jepang nih, barang. Originalnya Pyrazulfuron etil. Kisan namanya. Ini bisa dicampur pupuk, cukup 4 saset per hektar. Jadi saset tinggal seperempat, Pak. Campur pupuk bisa, atau nek nomor ini toyonya kathah mboten, Pak? Kathah. Nek banyak toyonya, airnya itu jenengan ada nih botol aqua. Jenengan kaya beku karet rawowo, Pak. Curut kok nyebar di. Dengan catatan air harus tergenang ya, Pak. Yes. Terus serangan den bagus kathah mboten, Pak? Banyak. Pari. Iki pari musim apa, Pak? Merata. Oh, wis merata. Tapi aman nggih. Ini kalau gadah satrun, ini sebenarnya pembeku rumput juga, Pak. Tabur bisa dicampur dengan pupuk, dosis 1 bungkus tinggal seperempat hektar. Tapi baunya luar biasa. Makanya kalau di Lampung Utara, satrun ini selain untuk pembeku rumput, biasanya di padi mekatak disebar ke pinggirnya nggo mageri dan karena baunya sangat menyengat dan bagus, mudah-mudahan wedi. Bon, cukup? Wis kabeh. 10 menit, cek 5 menit. Monggo, nek sing dereng jelas nek ajeng tanglet, monggo. Apapun itu, nek kula saged jawab, nek mboten saged kula limpahke Mas Rudi. Enten pertanyaan, Pak? Dereng? Petani singkong? Terus terang tanya, Pak. Nggih. Yang sak-sakannya harganya berapa ini? Piro Mas Arif? Gitu. Harga sekarang artinya belum terjangkau. Waduh. Nah, harga dewi ini ku 125. Nah, untuk kisaran ini masih ada stok harga lama sekitar 5 ton paling ya. 5 sampai 7 ton itu masih stok lama. Harga ecer ke user 125.000, Pak, per kantong. 10 kilo untuk seperempat hektar. Untuk hari ini petani singkong Saro Blojo, gue tak kayak hadiah kaos. Sak-sak tak kayak kaos. Harganya untuk hari ini tak kasih 120.000 aja lah. Tak diskon 5.000. Nek sesuk njaluk karo Pak Hadi aja sakmono, aja njaluk kaos. Ora enek aku seneni yang gue. Nggih. Napa melih Pak, enten melih? Kalau nggak ada gantian meh pasal 12 itu dari saya, Pak, Petrokimia Kayaku. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini tadi bisa bermanfaat dan
jangan lupa itu tadi Pak, dua kata saiki sampean bila perlu tulis nang kamare sampean mujur ini tulis nang kono tepat waktu Pak. Ojo sampai kaset, itu sampean tanamkan di mindset jenengan. Tingkat keberhasilan jenengan ada di jenengan sendiri. Ini bla 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 ini hanya pendukung Pak. Betul betul. Betul. Tapi nek ra kanggo iki yo kaya ini angel ya. Tapi yang paling utama itu tepat waktu jenengan, dan jenengan harus tahu apa yang tanaman jenengan mau. Jadi itu semboyannya. Mudah-mudahan harga komoditas sekarang lagi bagus dan bertahan bagus ya lagi, dan mudah-mudahan harga pupuk murah. Gimana? Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan saya, kata-kata yang mungkin tidak berkenan, saya manusia biasa.